Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Afta Wijaya, NPM 2121020007, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C, semester 4, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradipta MHI. Baik, di sini saya akan membahas mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan, dan tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dan di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Dan hukum Islam juga dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Kenapa? Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua itu civil law atau biasa disebut Eropa Continental. Yang ketiga itu ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima itu ada sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama itu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam juga diperlukan untuk mengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, tentu yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat itu pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Yang pertama, apa itu filsafat tasyri'? Jadi filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama Dhaim al-Ahkam, yaitu dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam, yaitu pokok-pokok hukum Islam, atau Masadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat itu ada Maqasid al-Ahkam, itu adalah tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima ada Qawaid al-Ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Kedua itu ada filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama ada Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam.
Yang kedua, khosa'is al-ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga ada mahasin al-ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, tawabi al-ahkam, yaitu karakteristik hukum Islam. Baik, sekian pembahasan mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Apabila ada perkataan, tingkah laku yang tidak berkenan, saya mohon maaf, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.